Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Salma Nur Aini Bahtiar dari kelas 9A MTSN 2 Garut, merupakan ketua dari kelompok 1 SKI mata pelajaran Ibu Nurul Zubaidah. Beranggotakan sebanyak 8 orang anggota, dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi sejarah kebudayaan Islam tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum kita memasuki materi, mari kita berkenalan dengan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Check it out! I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. A. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya 1. Kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerah mempunyai corak seni budaya dan bahasanya yang beragam. Berbagai perbedaan inilah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa Indonesia. 2. Kondisi agama atau kepercayaan sebelum Islam hadir. Di Indonesia telah ada keyakinan animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Juga beberapa di antaranya menganut kepercayaan Kapitaya. Agama Hindu telah lahir di India sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Adapun agama Buddha lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Sementara itu, Kapitaya adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sahyang Taya, yang bermakna hampa atau kosong. 3. Kondisi perekonomian. Sebelum memeluk Islam, penduduk Indonesia memiliki berbagai mata pencaharian. Di antaranya ada yang berdagang, bercocok tanam, beternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Mayoritas penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian bercocok tanam, terutama yang di daerah pedalaman karena Indonesia terletak di daerah tropis, sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu, yang merupakan elemen penting untuk bercocok tanam. 4. Kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia, pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan kekuasaan. Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang Persia, Arab, dan Tiongkok. Hingga pada saat memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran, lalu muncullah kerajaan Singasari dan Majapahit hingga semakin memperlemah kerajaan Sriwijaya. 5. Kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berbagai perbedaan itulah yang membuat keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. 1. Perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi membuat pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil dalam bagian perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, timur, Asia, dan Tenggara. Kaum pedagang memegang peranan yang sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan para mubaligh. Ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Di antaranya, 1. Letak geografis yang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok. 2. Kesuburan tanah yang melimpah sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup bangsa lain. Dan yang terakhir, penduduk Indonesia terkenal ramah tamah. 2. Perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang masih memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini membuat putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu.
Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial yang kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakatnya. Beberapa contoh pernikahan yang dilakukan ulama dengan putri bangsawan yaitu Maulana Ishaq dengan putri Prabu Belombangan yang melahirkan Sunan Giri dan Syarif Abdullah dengan putri Prabu Siliwangi yang melahirkan Sunan Gunung Jati. Pendidikan dan jalur pengajaran. Menurut Ki Haji Sahal Mahfudz, model tersebut dinamakan dengan Salakoh. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri atau peserta didik menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama, kiai ataupun ulama. Setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera dan Jawa, kegiatan pengajaran Islam lebih dikembangkan lagi. Di Sumatera pada masa kerajaan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh, banyak para ulama yang ditugaskan oleh para sultan untuk berdakwah dan mengajar penduduk di Jawa, terutama dilakukan oleh Wali Songo. Merekalah yang memiliki peranan belajar mengislamkan Pulau Jawa. Dari pengajaran yang mereka lakukan muncullah para tokoh yang ahli agama. Contohnya di Sulawesi, Datori Bandang dan Dato Sulaiman. 4. Seni budaya. Selain melalui jalur pendidikan, Wali Songo juga melakukan dakwah melalui jalur kesenian. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga yang melakukan dakwah dengan cara mengadakan pagelaran wayang kulit di Masjid Demak. Beliau tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti kalimat syahadatain. Selain dengan cara tersebut, Sunan Kalijaga juga menggunakan seni ukir, gamelan, serta seni suara suluk sebagai dakwah. Dialah pencipta baju takwa, perayaan Sakatenan, grebeg Maulud, layang Kalimasda, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. 5. Tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan ilmu tasawuf yang bercampur ajaran dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Di antara para sufi yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam itu, misalnya Hamzah Kansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori Makkah. Teori ini mengungkapkan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Arab atau Makkah. Teori ini dikemukakan oleh Haji Abdul Malik Karim Amarullah atau Buya Hamka. Teori ini berdasarkan kepada hal-hal berikut, yaitu: pertama, pada abad ke-7 tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab. Kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i yang berpengaruh terbesar saat itu adalah dari Makkah dan Mesir. Ketiga, Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik yang merupakan berasal dari Arab dan Mesir. 2. Teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Hussein Jayaningrat bahwa Islam masuknya ke Indonesia pada abad ke-15 dan dibawa oleh bangsa Persia yang sekarang menjadi Iran. Teori ini didasarkan pada hal-hal berikutnya, yaitu peringatan 10 Muharram atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad SAW, kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Hallaj, serta penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda bunyi harakat. 3. Teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh seorang orientalis Belanda, Snow Krons. Pada teori ini, Islam masuk ke Indonesia dipercaya dari Gujarat, India. Teorinya ini didasarkan kepada hal-hal berikut ini: adanya persamaan unsur-unsur Islam di Indonesia yang sama dengan India. B. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Indonesia. C. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia sampai Timur Tengah, Eropa. D. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik
as-Saleh tahun 1927 yang bercorak khas Gujarat. Teori Tiongkok. Teori ini merupakan teori yang baru-baru ini berkembang. Teori ini merupakan bahwa Islam masuk ke Indonesia. Tokoh yang mencetuskan teori ini adalah Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Teori ini didasarkan kepada A. Adanya fakta perpindahan orang-orang Muslim Tionghoa dari Kelantan ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada tahun 879. B. Adanya masjid dua berarsitektur Tionghoa di Jawa. B. Raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Tionghoa, Raden Parah. Gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Tiongkok. Bukti-bukti nyata awal penyebaran Islam di Indonesia. Bukti sejarah adanya penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam baru dapat dipastikan dengan adanya temuan-temuan para ahli sejarah dan arkeolog. Bukti-bukti sejarah yang menunjukkan dengan pasti bahwa Islam mulai tersebar di Indonesia sejak permulaan abad ke-11 antara lain sebagai berikut. Ditemukannya batu nisan dengan nama Fatimah binti Maimun pada tahun 475 Hijriah di Leran, Gresik. Ditemukannya makam Sultan Al-Malik As-Saleh, yaitu raja pertama kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1270 sampai 1297. Ditemukannya makam perempuan Islam Tuhar Amisari di Barus, pantai barat di Pulau Sumatera. Serta ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat pada tahun 1419. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi? 2. Sebutkan teori-teori masuknya Islam di Indonesia beserta buktinya. 3. Jelaskan tentang penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur tasawuf. 1. Membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, timur Asia, dan Tenggara. 2. Teori Mekah. Bukti kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i yang pengaruh terbesar saat itu adalah dari Mekah dan Mesir. Teori Persia. Bukti peringatan 10 Muharram atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Teori Gujarat. Bukti adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Saleh tahun 1927 yang bercorak khas Gujarat. Teori Tiongkok. Bukti gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Tiongkok. 3. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan ilmu tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal-hal magis atau sesuatu yang berhubungan dengan perkara goib dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Di antara mereka ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme dalam agama Hindu, sehingga agama Islam mudah dimengerti dan diterima. Ajaran mistik ini masih berkembang di abad ke-19 dan bahkan abad ke-20. Berdasarkan materi-materi yang telah dipresentasikan tadi, kesimpulannya adalah 1. Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai tanpa paksaan dan peperangan. Agama Islam di Indonesia dibawa dan disebarkan oleh kaum pedagang dan sufi atau wali songo. Kedua, ada 4 teori terkenal tentang munculnya Islam di Indonesia, yaitu teori Makkah atau Arab, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Tiongkok. Ketiga, sejak abad ke-7, pelabuhan-pelabuhan di pesisir Sumatera telah menjadi kawasan lintasan perdagangan antara Asia Barat dan Asia Timur atau Tiongkok. Para pedagang dari Asia Barat yang sering singgah di pelabuhan-pelabuhan Sumatera umumnya berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Keempat, bukti nyata yang meyakinkan tentang awal penduduk Indonesia memeluk agama Islam adalah temuan para ahli seorang muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik pada abad ke-11. Kelima, sebelum Islam hadir, di Indonesia telah ada keyakinan animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha, namun ajaran Islam sangat mudah dan cepat diterima oleh penduduk Indonesia karena ajarannya sangat masuk akal,
sangat masuk akal, mudah dijalankan, dan sesuai dengan keadaan hati nurani manusia. Dan yang terakhir, penyebaran Islam di Indonesia umumnya melalui jalur pengajaran, perdagangan, sosial, dan tasawuf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.